Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku jemaah yang dimuliakan Allah, pertama dan paling utama mengawali majlis ilmu kita ini, kita tidak lupa untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin. Salawat dan salam tak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita membahas terapi penyakit hati, halaman 44, kita mohon pada Allah sejenak, semoga Allah singkirkan, Allah hindarkan kita dari musibah yang sedang melanda negeri kita ini, sehingga aktiviti masjid, pekerjaan, kelas-kelas agama dapat berjalan seperti mana mestinya, insyaAllah. Kita lanjut kajian kita minggu lalu, halaman 44. Dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah menceritakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang pertama sekali diadili pada hari kiamat nanti ada 3 kelompok manusia. Jadi di akhirat nanti, yang pertama diadili oleh Allah, ditanya oleh Allah pada 3 kelompok manusia. Yaitu, pertama orang yang mati syahid, yang berperang di jalan Allah, yang berjuang di jalan Allah. Mereka dihadapkan dan diberitahu mengenai nikmat yang akan mereka peroleh. Allah tunjukkan balasan bagi orang-orang yang mati syahid, dan dia melihat, orang yang mati syahid ini melihat, namun mereka sudah mengetahuinya lebih dahulu. Jadi sebelum dia jawab, Allah tunjukkan dulu apa balasan yang diterima oleh orang yang mati syahid. Lalu Allah bertanya kepada orang yang mati syahid ini, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Orang yang mati syahid ini menjawab, kami berjuang ya Allah karena engkau, hingga kami gugur di medan perang.
Kami berjuang karena Engkau sehingga kami mati. Allah mengatakan apa? Menjawab dengan firman-Nya, kazabta. Engkau berdusta, engkau bohong. Kalian berjuang agar dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Bukan karena Allah. Memang kau mati dalam perang. Katakanlah perang. Fisabilillah. Tapi engkau mati karena ingin dikatakan pahlawan, supaya anak cucumu menyebut maaf sebagai pahlawan. Artinya engkau tidak ikhlas karena Allah semata-mata. Bila benar demikian yang terjadi, maka orang tersebut diseret dan dilemparkan ke neraka. Ini menunjukkan pentingnya niat. Jadi kalau kita ingin fisabilillah, ingin berjuang di jalan Allah, tanamkan rasa ikhlas. Bukan karena dianggap orang sebagai pemberani atau sebagai pahlawan. Silakan orang beri gelar pahlawan, silakan orang anggap kita pemberani, tapi niat kita lillahi ta'ala, karena Allah kita berjuang. Kemudian yang kedua, Allah panggil orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Setelah dia belajar satu ilmu agama dan dia mengajarkannya, kemudian orang itu membaca Al-Quran. Ya. Orang ini di hadapan Allah lalu diberitahu. Jadi dia baca Quran di hadapan Allah, lalu diberitahu nikmatnya dan apa yang dia mengetahuinya. Artinya diberitahu tentang balasan yang Allah akan berikan kepadanya. Allah beritahu. Lalu Allah bertanya, apa yang engkau lakukan di situ? Engkau belajar Quran, engkau mengajarkan Quran, apa tujuan kau? Apa yang kau lakukan setelah engkau pandai baca Quran? Setelah engkau pandai mengajarkan orang baca Quran? Orang itu menjawab, aku belajar karena engkau ya Allah, dan mengajarkan ilmu aku membaca Quran karena engkau pula. Aku belajar Quran karena engkau ya Allah, dan aku mengajarkan Quran juga karena engkau ya Allah. Allah menjawab, kazabta, engkau bohong, engkau dusta, engkau belajar karena ingin dikatakan orang alim, dan engkau belajar Al-Quran karena ingin dikatakan sebagai qari, yaitu pembaca Al-Quran. Ini sekali lagi bicara niat. Hati-hati bagi kita yang bergelar ustaz, ustazah. Tanamkan niat ikhlas. Orang mau anggap kita alim ke tidak ke, kita tak peduli. Orang nak bagi kita hadiah ke tidak ke, kita tak peduli. Rezeki Allah dah tetapkan. Banyak di antara saudara-saudara kita pandai baca Quran dan dia mengajarkan Al-Quran supaya orang panggil dia qari atau qari'ah bagi seorang perempuan. Dia merasa bangga karena dia pandai baca Quran. Dia merasa bangga karena dia banyak muridnya belajar Quran dengan dia. Konon dialah yang paling bagus bacaannya. Kononnya dialah yang paling bagus irama Al-Qurannya. Sehingga orang panggil dia qari, alim. Apa yang terjadi? Maka Allah hapus nama orang itu dari seorang yang ikhlas karena Allah,
lalu dilemparkan ke neraka. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bila benar demikian, orang tersebut diseret dan lempar ke neraka. Mereka itulah orang-orang yang pertama dihisab oleh Allah. Juga dikatakan Allah panggil orang yang suka bersedekah. Lalu di akhirat ditanya, berapa banyak harta yang aku dah kasih pada engkau? Kata Allah. Dan apa yang sudah engkau buat dengan harta itu? Mereka jawab, kami sedekah sana, bantu masjid sini, bantu pondok pesantren, tolong anak yatim. Allah menunjukkan balasan bagi orang ahli sedekah. Aku buat itu semua ya Allah karena engkau ya Allah. Kata Allah, kazabta. Engkau buat sedekah, engkau bantu anak yatim, engkau bantu pondok pesantren, kau tolong fakir miskin. Bukan karena Allah, tapi supaya engkau dipanggil ahli dermawan, pemurah, minta dihormati. Akhirnya orang ini dihapus sebagai ahli surga dan dilemparkan ke neraka. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dari riwayat ini kita belajar supaya menanamkan rasa ikhlas dalam melaksanakan kewajiban kita pada Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesuatu pekerjaan tergantung dari niatnya. Allah berfirman, wa ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Engkau tidak disuruh menyembah Allah. Engkau tidak disuruh beribadah kepada Allah kecuali ikhlas semata-mata. Mari, orang yang berjuang karena Allah, tanamkan rasa ikhlas. Ketika kita berjuang di jalan Allah supaya dianggap pahlawan, supaya dianggap pemberani, maka jelas kita sudah tergoda dengan bisikan-bisikan setan yang akhirnya kita dilemparkan Allah ke neraka. Subhanallah. Bagi kita yang pandai baca Quran dan diberi peluang untuk mengajarkan Al-Quran, tanamkan rasa ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala. Orang nak panggil kita qori tak ada masalah, nak panggil kari pun tak ada masalah. Orang puji suara kita tak ada masalah, orang tak puji pun tak ada masalah. Karena kita mengajar Al-Quran karena Allah. Orang nak bagi imbalan ke, nak bagi segala hati, alhamdulillah. Dia tak bagi pun tak ada masalah, alhamdulillah. Allah yang kasih rezeki pada kita. Dan jangan berharap apapun kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang rajin, yang banyak harta, ketika bersedekah, tanamkan rasa ikhlas. Ingat jemaah yang berbahagia, bersyukur ketika Allah berikan kita rezeki yang banyak. Lalu kita membantu fakir miskin, kita bantu anak yatim. Ingat, anak yatim itu, orang miskin itu, Allah sudah tentukan rezekinya. Cuma bagaimana cara Allah menyampaikan rezeki mereka, maka Allah lebihkan rezeki kita. Lalu Allah buka rahmat hidayah pada kita. Dan Allah titipkan rezeki itu lewat tangan kita. Lalu kita berikan pada mereka yang memerlukan. Jangan katakan, rezeki engkau dari aku. Bukan. Rezeki anak yatim, rezeki orang miskin dari Allah.
Allah pinjam tangan kita untuk menyampaikannya. Begitu juga dengan masjid. Itu rumah Allah. Allah yang bangun. Allah pinjam tangan kita untuk membangun rumahnya. Maka kita bersyukur pada Allah. Karena tidak semua tangan Allah pakai untuk menyampaikan rezeki anak yatim, untuk membantu orang miskin, untuk membantu masjid. Tidak semua tangan Allah pakai. Kecuali tangan-tangan yang Allah ridho. Sekali lagi, pujian apapun yang orang berikan tidak mengganggu keikhlasan kita beribadah. Hanya Allah yang berhak dipuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah sekalian alam. Kenapa orang masih puji kita? Jawapannya satu, kerana Allah tutup aib kita. Maka adalah orang puji kita, jemaah. Seandainya Allah buka aib kita, siapa yang mau memuji kita lagi? Oleh karena itu, bersyukur pada Allah. Allah tutup aib kita. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah tanamkan rasa ikhlas kepada kita dalam melakukan amal-amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.